Assalamualaikum, piye kabare cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita hororku kali ini. Aku akan menceritakan kelanjutan dari kisah lemari antik. Jika kalian suka dengan cerita hororku ini, silakan ya kalian like dan subscribe ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Pulangnya Harlas ngomong yang bukan-bukan. Ismet emosi. Waktu berpisah di tengah jalan, mereka seakan dirasuki kedengkian. Dan seketika persahabatan mereka nyaris diombang-ambing kehancuran. Astaga, itu tak boleh terjadi, keluh Ismet seraya meloncat turun dari tempat tidur. Ia harus menemui Harlas sesegera mungkin, minta maaf atas kekeliruannya. Ia akan mentraktir Harlas nonton film dan dirangkas bitung sebagai bukti mereka telah berbaikan kembali. Dengan catatan, nanti ia akan berkata pada sahabatnya itu, "Jangan kita singgung-singgung lagi mengenai lemari itu. Biarlah Farida kelak yang menentukannya." Lalu ia berendam sepuas-puasnya di kamar mandi, sampai tubuhnya yang gerah menjadi segar kembali. Semua barang miliknya masih di rumah Harlas, jadi sehabis mandi ia tetap mengenakan pakaian semula, meski sudah bau keringat. Keluar dari hotel, hari sudah senja. Ia melambai pada ojek yang kebetulan lewat. Naik di boncengan belakang, dan ia sebut alamat yang dituju. Candasari, daerah tempat tinggal Harlas dalam hati. Ia berharap Harlas akan membuka pintu lebar-lebar menyambut kedatangannya. Baru saja ojek melaju beberapa meter, mendadak ia ingat janjinya dengan pemilik toko mebel. Maka ia minta pengemudi ojek membelok ke jalan lain, menuju rumah yang baru kemarin ia lunasi kontrak sewanya. Ternyata Pak Haji tidak menyalahi janji. Di halaman rumah yang bakal ditempatinya bersama Farida, tampak sebuah truk diparkir dan perabotan yang ia beli sudah hampir selesai diturunkan. Hei, siapa pula yang beraninya mengambil kunci yang ia titipkan di rumah sebelah? Kok pintu rumah sudah terbuka dan sebagian barang bahkan sudah dimasukkan ke dalam. Setelah membayar ongkos ojek, Ismet bergegas memasuki halaman rumah. Ia tak melihat Pak Haji, tetapi mengenali dua orang pegawai toko mebel yang sibuk bekerja dibantu beberapa orang. Dari dalam rumah, seseorang keluar dan bersungut-sungut marah pada orang-orang yang sedang sibuk bekerja. "Hati-hati menggeser bufet itu, lihat, peliturnya lecet, kalian buat," sambil ia mengusap bagian bufet yang diomelkan. Ismet tersenyum setelah mengetahui siapa yang mengomel itu. Sekali lagi, Harlas telah menunjukkan kesetiaannya sebagai seorang sahabat. Tetapi karena kehadirannya, biar sudah diketahui namun tetap dianggap angin lalu, membuat Ismet agak dongkol. Ia menyambar kursi jok yang membawanya masuk ke dalam. Caranya membawa dibuat seapik mungkin, seakan membawa sebutir telur di kepala, membuat gerak-geriknya tampak menggelikan. "Maaf Pak, omel numpang lewat sedikit," guraunya, ketika melewati orang yang masih tegak memerintah depan pintu. "Enak ya, milih yang enteng, maklum Pak, lagi suntuk pikirannya. Siapa suruh kerja pakai pikiran, pakai tangan dan kaki tahu, berlagak. Mengomel pula kau. Mau dipecat ya?" "Enggak deh, ampun." Lantas Ismet terbirit-birit menggotong kursinya ke dalam rumah. Habis itu ia kembali keluar. Kali ini ia mengangkut beban agak berat sofa. Ternyata tak bisa diangkatnya sendirian. Pak Ontel, mau bantu aku atau kita gantian jadi mandor?"
Brengsek, gerutu yang disindir, lalu membantu Ismet mengangkat sofa besar itu ke dalam rumah. Tiba di dalam, sofa mereka letakkan, lantas duduk bareng di atasnya. "Punya acara nggak malam ini?" tanya Ismet tanpa menoleh pada temannya. "Anu, aku penuh," yang ditanya menjawab tanpa menoleh. "Kosongkan sedikit," tawar Ismet. "Gantinya nonton film." Kerangkas, plus istri dan 4 anak-anakku, boleh, asal bayar masing-masing. Bangkrut ya, hampir, kasihan. Terima kasih, ayolah Harlas. Jadi kita nonton berdua saja, hehehe. Terima kasih sayang, aku banyak kerjaan hari ini. Dan Harlas benar-benar sibuk sepanjang senja hingga malam menata letak, memindahkan perabotan yang ini ke sana, yang sana ke sini, digeser ke sini, begitu seterusnya, sampai ia merasa puas. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Jadi memang mereka tak punya waktu pergi nonton film ke Rangkas Bitung, dan itu memang tak perlu. Mereka tuh sudah berbaikan kembali. "Sekarang kita ke rumahku," kata Harlas kemudian. "Ibunya anak-anak tadi beli paha kambing, katanya mau disate. Dan kalau kau tak mau ikut, maka aku yang bakal disate." Sambil mengunci pintu, Ismet bertanya kecut, "Jadi sudah kau ceritakan padanya bahwa kita sempat berperang?" Aku kelepasan, habis jengkel. "Rasti istrimu marah padaku, Harlas. Justru aku yang habis dimaki. Kasian. Jangan mengasihani aku, Bung. Nanti malam aku masih bisa mengeloni istriku. Kau? Nebeng kalau boleh jadah. Bagaimana asal mula kau bisa diterima jadi suaminya?" "Pertanyaanmu terbalik, Bung. Tidak, ia cantik, kau jelek. Jadah. Dan bagaimana si jadah itu akhirnya berhasil memetik bunga desa?" "Kami piknik berdua, mulanya kami tak serius." Harlas mulai ceritanya. "Maklum aku cuma seorang guru, sedang ayahnya selain keturunan Menak juga kaya raya. Kau tahu, tidak hanya memiliki kebun cengkeh berhektar-hektar, ayahnya juga punya 2 kapal penangkap ikan di Labunan. Aku tak tanya kekayaan mereka, yang kutanya bagaimana kau menundukkannya dengan bantuan-bantuan hujan." "Hujan?" "Hehehe, hujan. Waktu itu kami kejebak di kaki bukit, jauh dari kampung yang dihuni manusia. Kebetulan ada danau. Kami masuk dan hujan kian menderas. Rupanya ia sangat penakut. Mendengar bunyi petir dan guntur menggelegar, ia terus lengket di tubuhku tak mau lepas." "Ah, kau yang tak mau lepas tampak," tembak Ismet. "Itu ada benarnya juga." Harlas tertawa malu. "Dan kalian terus lengket?" "Iya. Waktu cuaca cerah kembali, air masih terus mengalir. Bukan air hujan, melainkan air matanya." "Begitu, betul kan dugaanku?" "Salah. Ia tak menangis, ia hanya menuntut supaya aku segera melamarnya pada orang tuanya. Setelah kuiyakan, baru ia menangis." "Bapaknya menerima lamaranmu?" "Tidak, aku malah hampir ditembak. Untung tak jadi." "Mengapa tak jadi?" "Karena anak gadisnya keburu berdiri di antara kami. Anak gadisnya bilang, 'Tembaklah aku sekalian, itu berarti kau menembak cucumu sendiri.'" Dan sang ayah jatuh pingsan mendengarnya. "Kok bisa begitu?" Habis, aku takut menghadapi ayahnya, takut ditolak. Tetapi setelah dia hamil 4 bulan, apa boleh buat? Ku datangi ayahnya, bertekad melamarnya, dan lamaranku diterima. Atau aku mati, tak ada pilihan lain. Tetapi selama aku di rumahmu, kulihat hubunganmu dengan mertuamu sangat akrab. Jelek-jelek begini, aku menantu kesayangan loh. Menantu yang paling tahu bagaimana menghormati mertua. Alah, berlagak pula. Serius, buktinya biar punya kunci tak pernah kubuka rahasia mertuaku. Laki-laki. Harlas bimbang sejenak. "Wah, aku terlanjur ngomong, tetapi untuk kau tak apalah.
Asal janji simpan untuk dirimu sendiri, bahkan istriku sendiri tak pernah tahu bagaimana. Iya deh, ucapkan janjinya. Baik, rahasia akan kusimpan baik-baik. Kalau janji ini kulanggar, maka aku akan potong bebek angsa masak di kuali. Boleh juga itu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian Harlas menceritakan bahwa suatu ketika ia memperoleh bukti bahwa mertuanya yang di rumah selalu berlagak suci. Ternyata punya istri simpanan, seorang perempuan bekas pelacur. Setelah dinikahi, perempuan itu malah memeras mertua Harlas habis-habisan. Uang dan perhiasan hasil memeras kemudian dipakai untuk membeli cinta lelaki lain yang seusia dan lebih pantas untuknya. Karena takut anaknya cacat, mertua Harlas menggugurkan kandungan istri mudanya. Pelacur itu tak peduli. Ia butuh uang, bukan anak. Lagi pula, ia sudah punya seorang anak dari bekas suaminya yang terdahulu sebelum ia menjadi pelacur. Anak yang cuma sebiji mata wayang itu perempuan. Meski lahir dari rahim seorang perempuan yang melacurkan dirinya, sang ibu gigih mengarahkan agar putri tersayangnya menjadi orang terhormat di kemudian hari. Tidak seperti dirinya, untuk menutupi jejak aib si anak dititipkan pada seorang famili yang mau mengangkat anak, tetapi bagaimanapun menyembunyikannya yang busuk itu berbau juga. Akhirnya ada orang yang tahu, orang itu masih keluarga dekat Harlas. Suatu hari orang itu datang menemui Harlas marah-marah. Percuma punya keluarga kepala sekolah. Toh anakku tetap tak diterima di SMP di mana kau punya kuasa. Meski Harlas sudah menjelaskan bahwa nilai anak tersebut terlalu payah untuk ditolong. Terlebih lagi lulus SD pun berkat uang sogok. Orang itu tetap tak mau terima. Harlas memang senang membantu orang, selama orang itu pantas dibantu. Tetapi mengapa si Anu kalian terima padahal dia dari rayon lain? Teriaknya seraya menyebutkan nama seorang murid baru di SMP, tempat Harlas menjadi kepala sekolah. Harlas ingat nama itu karena ia menempati ranking pertama di SD dan juga saat testing masuk SMP. Hanya saja panitia penerimaan siswa baru membantunya untuk pindah rayon. Tetapi ia tak pantas dibantu. Ia anak pelacur, maki famili. Harlas sewot. Harlas tentu saja terkejut. Ia tak menyangka calon murid dengan nilai tertinggi itu anak seorang pelacur. Namun ketika ada ancaman akan membeberkan rahasia anak itu, naluri ingin melindungi muncul dalam diri Harlas. Begini saja, bujuk Harlas dengan suara rendah. Anak paman akan kuusahakan bisa masuk di SMP negeri di Menes, tetapi kasihanilah anak orang lain yang punya masa depan cemerlang, hanya tak beruntung punya orang tua terhormat seperti paman. Tidak berulah paman beberkan aib orang lain. Cukup kita-kita saja yang tahu. Setelah mendengar janji Harlas, barulah familinya terbujuk. Dan baru pada tahun kedua, Harlas menemukan bukti yang menguatkan bahwa anak perempuan yang jadi bintang pelajar di kelasnya tak lain adalah putri kesayangan si pelacur yang ternyata istri muda mertuanya. Setelah menimbang-nimbang, Harlas mendatangi pelacur itu untuk membujuknya. Aku tahu, sebagian uang hasil memeras mertuaku kau pergunakan untuk masa depan putrimu. Namun, bagaimana kalau kita ambil jalan tengah saja? Lepaskan mertuaku dari cengkramanmu, maka nama baik putrimu tetap kujaga serta kujamin kelangsungan pendidikannya. Ternyata dalam kondisi apapun, kasih seorang ibu pada anaknya adalah harga mati. Dengan mudah Harlas memenangkan perundingan. Mertua Harlas lolos dari ancaman kehancuran akibat ronrongan si pelacur. Meski pertolongan sang menantu harus dibayar mahal oleh si mertua, yaitu menanggung biaya pendidikan bintang pelajar itu selama mertua Harlas mampu. Ismet termangu-mangu, takjub mendengar cerita Harlas.
tentang mertuanya. Kemudian ia ingat untuk mengutarakan sesuatu yang mengganjal di tengah cerita Harlas. Andai si pelacur itu menolak tawaranmu, apakah nama anak-anak itu sungguh-sungguh akan kau cemarkan? Demi Tuhan, tidak. Aku cuma untung-untungan, andai kata ia tetap menolak ya, daripada mengorbankan anak malang itu, lebih baik aku mengorbankan mertuaku. Pendirianku ini sebelumnya juga kuutarakan pada mertuaku. Kau kira ia akan marah seperti biasa? Nyatanya ia menangis. Ia malah bersumpah tak akan mengulangi kesalahan yang memalukan itu. Mertuaku semakin mengenal diriku, semakin menyayangi aku, bahkan melebihi sayangnya pada anak-anaknya sendiri. Ismet terdiam. Membatin Harlas bukan sahabatku seorang, ia sahabat sejati semua orang. Sambil menutupi rasa haru di hatinya, ia menepuk bahu Harlas. Baiklah, kalau begitu tancap gas ke rumahmu sekarang. Aku benar-benar lapar. Setelah puas menyantap makan malam buatan istri Harlas, menjelang tengah malam, Ismet pamit, Bu. Kan aku tak senang menginap di rumah ini. Aku merasa ada di tengah keluargaku sendiri. Hanya saja, aku khawatir kalau Farida mendadak muncul dan aku tak siap menerimanya. Lalu ia tambahkan dengan gurau, lagi pula, siapa tahu ada maling membawa truk ke rumahku. Dengan Vespanya, Harlas kembali mengantar Ismet sampai di depan rumah yang baru ditempati sahabatnya itu. Saat Ismet menawarkan untuk mampir, Harlas juga punya gurau untuk buru-buru pulang kembali. Maaf Ismet, istriku baru habis masa haidnya. Guraunya itu meninggalkan kesan mendalam di hati Ismet. Kini ia benar-benar merasa sendirian, sepi. Ia tiba-tiba sangat merindukan Faridah. Akibatnya, meski letih seharian, matanya tak dapat terpejam. Beberapa kali ia mondar-mandir di kamar, menghabiskan sebatang-batang rokok. Sayang, tadi siang ia hanya memikirkan yang besar-besar, lupa hal-hal kecil tetapi ternyata sangat penting. Kompor, minyak tanah, panci, termos, dan gelas enakan ngelayap ke pasar. Mungkin masih ada warung yang buka, pikirnya kembali. Beranjak meninggalkan kamar, begitu pintu dibuka, pandangannya langsung terpaut pada lemari mungil berukir yang ditempatkan Harlas di sebelah ruangan. Darah Ismet tersirap. Perempuan di daun pintu lemari itu benar-benar menatapnya. Di bawah siraman lampu neon, sinar matanya jelas mengundang. Senyumnya mengajak Ismet mendekat. Tarikan gaib perempuan itu begitu kuatnya, sehingga langkah Ismet bagai tersentak, lalu mengambang di permukaan lantai. Gemetar jemarinya meraba ukiran wajah si perempuan, mengusap matanya, bibirnya turun ke leher, lalu menyusuri lekuk dada si perempuan. Gairah kelelakian melonjak-lonjak garang dalam tubuh Ismet. Namun tak urung menimbulkan perang batin antara keinginan untuk menyetubuhi perempuan itu entah bagaimana caranya dan kesadaran bahwa yang dihadapannya hanya benda mati belaka. Wajah perempuan itu memang begitu mirip dengan Farida, dan ingatannya pada Farida membuatnya malu sendiri, sangat malu. Malu karena digelitik hasrat menyetubuhi benda mati. Padahal kehadiran Farida di sisinya tinggal menunggu hari. Bahkan mungkin hanya dalam hitungan jam. Tak lama lagi ia akan memiliki Farida. Farida yang benar-benar hidup dengan embusan nafas dan tubuh yang hangat. Farida yang penuh rindu dan cinta. Ismet mengerjapkan matanya sambil melafalkan istighfar seperti tebasan pedang. Ucapan lirih itu membebaskannya dari tarikan tangan tak kasat mata. Dan seketika perempuan jalang di daun pintu lemari hilang pengaruhnya. Kesadaran Ismet perlahan semakin jernih. Ia mengawasi lemari mungil di depan. Baru sekarang ia bisa leluasa menatap lemari itu berlama-lama tanpa gangguan orang lain. Bila diamati dengan teliti, tampaknya bagian sisi lain lemari itu telah mengalami beberapa perbaikan, kecuali daun pintu yang masih tampak kokoh.
Mungkin ini pernah jadi lemari pakaian, tetapi kemudian orang merombaknya jadi lemari buku, lemari penyimpanan benda-benda berharga, dan segala macam. Terngiang kembali di telinga Ismet ucapan pemilik toko mebel tadi siang. Sebaiknya dimanfaatkan. Untuk keperluan apa ya lemari ini? Pikir Ismet sambil memutar anak kunci dan pelan-pelan membuka pintu lemari. Bagian dalamnya ternyata serbaguna. Ruang kosong di bawahnya cukup untuk menggantung pakaian. Bagian-bagian sebelah atas, bagian atas itu tidak kosong. Ada beberapa benda hias dari keramik. Juga sepucuk surat dalam amplop. Ketika membukanya dengan heran, Ismet hanya membawa sebaris kalimat pendek, sekedar tanda mata untuk istrimu, tertanda Haji Bajuri bin Jamil. Bukan main pemilik toko mebel itu, meski sempat bersih tegang, tapi perhatiannya mampu membuat Ismet diliputi rasa haru. Ismet baru saja bermaksud menutup dan mengunci kembali pintu lemari ketika keanehan itu terjadi. Benda-benda keramik di bagian atas mendadak lenyap. Ismet sampai menggoyangkan kepala untuk meyakinkan kalau pandangannya tak salah. Bidang-bidang sebelah dalam lemari itu juga sirna. Sebagian gantinya, udara dingin berembus dari dalam lemari, menerpa wajahnya, serta membawa aroma yang asing. Cahaya lampu yang jatuh di atas tubuhnya menimbulkan bayangan memanjang jauh ke dalam lemari, lalu lenyap ditelan kabut tipis. Kabut, astaga, dari mana kabut itu datangnya? Dan mengapa ruangan di dalam lemari begitu gelap, begitu suram? Ismet seakan berada di depan goa dengan lorong panjang. Udara dingin dan kabut terus berembus keluar, menyelimuti Ismet yang diam terpanah. Lalu, samar-samar terdengar bunyi gemerincing, seperti bunyi benda besi saling beradu, entah besi apa. Tetapi dari bunyinya jelas seperti diseret-seret. Ismet memanjangkan telinganya, menajamkan telinganya. Semakin lama bunyi itu semakin nyaring, semakin nyata. Dari balik kabut, perlahan muncul sesosok bayangan. Ismet ingin meloncat mundur menjauh, tetapi kedua kakinya bagai dipaku ke lantai. Kelopak matanya tak bisa dipaksa terpejam untuk melenyapkan bayangan mengerikan di hadapannya. Matanya nyalang membelalak. Lalu ia melihatnya. Seorang laki-laki renta dengan rambut dan jenggot seputih kapas muncul dari lorong gelap di balik kabut. Wajahnya bengis menggambarkan teror. Tangan maupun kaki telanjangnya dibelenggu dengan rantai besi yang begitu panjang, sehingga rantai besi itu tercurai di tanah, melingkar-lingkar dengan langkah berat menyeret rantai yang membelenggu si tua renta itu, menyeringai seram. Matanya membeliak menatap Ismet, suaranya berdesis mengancam, "Anyah kau, manusia hina, anyah kau, jangan kau ganggu kekasihku, pergi, pergi, jauhi kekasihku, pergilah kau ke neraka jahanam." Bibir keriput si tua renta terus mendesiskan sumpah serapah. Langkahnya semakin mendekat karena Ismet bergeming, tidak juga mematuhi perintahnya. Ia menggeram, jadi kau lebih suka aku jadikan budakku. Ayo, mendekatilah kemari. Mendekatlah." Kedua lengannya terangkat makin tinggi ke depan. Belenggu rantai besi itu pun ikut terangkat, membentuk setengah lingkaran, siap untuk dikalungkan ke leher Ismet. "Tidak, jangan," Ismet terengah-engah. Namun rantai besi semakin terangkat, kini hampir mencapai bagian atas kepala Ismet yang menggigil ketakutan. Tapi mendadak gerakannya terhenti. Lelaki renta yang berantai itu menggeram dengan kalimat tak menentu, mengumbar sumpah serapa tanpa alamat. Pelan-pelan ia menurunkan tangan, bibirnya terus mendesis, "Pergi, pergi, pergi."
Manusia ajaib itu terus saja mundur ke balik kabut, lenyap ditelan kegelapan lorong, pekat jauh di dalam lemari. Seiring menjauhnya si tua renta, kabut yang menyelimutinya pun pelan-pelan semakin menipis. Semua kembali seperti semula. Saat itulah Ismet mendengar suara orang memanggil-manggil namanya disertai gedoran keras di pintu. Bukan pintu lemari, melainkan pintu depan rumahnya sendiri. Seketika Ismet melompat mundur lalu berlari ke pintu depan. Pintu direnggutnya terbuka nyaris membuat Harlas tersuruk ke dalam. "Sialan, begitu caramu menerima tamu ya?" umpat Harlas dongkol. Ia terus menyelinap masuk lalu terheran-heran melihat Ismet gemetar dengan nafas terengah-engah. Seolah habis berlari ratusan kilometer. "Apa yang terjadi, Met?" selidiki Harlas. Ismet susah payah menarik nafas panjang, megap-megap. Ia kemudian berpaling, melirik lewat pintu penghubung ke ruang tengah. Pintu lemari tadi masih menganga terbuka. Tidak ada lorong goa, tidak ada kabut, tidak ada lelaki tua yang mengerikan. Yang ada hanya benda-benda hias dari keramik ruang kosong di lemari. Bagian bawah serta amplop dengan secari kertas surat yang terjatuh ke lantai. "Ada orang mengganggumu, Ismet?" tanya Harlas. Nada suaranya terdengar khawatir. Ismet lagi-lagi menarik nafas panjang, masih gemetar. "Iya," menyahut terbata-bata. "Kau menggedor. Pintu terlalu keras, mengagetkan saja. Padahal aku sudah tertidur dengan mimpi yang aneh." Mimpi buruk dan Ismet tidak melanjutkan ucapannya. Ia menghembuskan nafas lega. Ah benar, semua itu hanya mimpi buruk belaka. Mungkin karena sempat berniat menduakan Farida. Pikiran jahat itu kemudian melahirkan ilusi-ilusi mengerikan. Harlas menghambur ke ruang dalam, menerobos ke dapur. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru rumah, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Harlas kembali menemui Ismet. "Tampaknya kau aman," katanya, menggerutu bercampur lega. Ismet mencoba tersenyum. "Aku hanya dikejutkan oleh polahmu, menggedor pintu orang tengah malam buta begini. Ada perlu apa kau, he?" "Yah," Harlas menggaruk, belakang kepalanya yang tidak gatal. "Kupikir-pikir tak pantas juga aku membiarkanmu tidur sendirian. Jadi di tengah jalan Vespa berkuputar kembali. Kau punya kopi, ada di pasar," tandas Ismet. "Kalau begitu, ayolah kita ke sana," timpal Harlas tak acuh. "Aku sendiri entah mengapa tak berhasrat tidur malam ini." Sebelum mereka pergi, Ismet menyempatkan diri merapatkan pintu lemari yang menganga. Perempuan dalam ukiran itu menyeringai. Senyum di bibir Farida melebar waktu mendengar ibu mertuanya nyeletuk. "Ini namanya janda ketemu janda. Kenapa ibu berkata begitu?" tanya Farida sambil mengawasi dua orang kuli yang memindahkan kardus berisi pesawat televisi ke dalam mobil di halaman rumah. "Habis," kalau ibu mertuanya. "Aku sendiri sih jelas janda. Semua kau yang mengurusnya. Mengurus surat pindah, berbenah, barang-barang, pamitan pada tetangga. Sedang suamimu, Ismet pasti lagi enak-enakan tidur, meringkuk di bawah selimut. Masih untung kalau di bawah selimut itu Ismet cuma sendirian." "Ah, ibu agaknya mencurigai Bang Ismet ya?" "Apa kok tidak?" aku tanya ibu. "Ibu yang punya anak bukan? Tapi yang punya suami kan kau, Ida." "Belum setengah tahun aku jadi istrinya, Bu. Tetapi kami pacaran sudah lebih dari 3 tahun. Jadi aku sudah kenal dia luar dalam. Dan aku percaya di hati Bang Ismet cuma ada aku seorang. Entah, kalau pikiranku ternyata keliru. Syukur kalau kau berpandangan begitu, Ida. Soalnya aku mengkhawatirkan engkau. Aku sayang padamu dan tak ingin kau disia-siakan anakku, itu saja." "Ya, namanya saja aku yang melahirkan dan menyusui Ismet. Tetapi terus terang saja aku tak begitu mengenal pribadinya. Tamat SMP ia sudah meninggalkan kami di Padang Balok. Dia nekat merantau ke Bandung. Meneruskan sekolah sampai di bangku perguruan tinggi, ia hanya pulang 2 kali ke Padang Balok.
setamat SMA dan setelah wisuda perguruan tinggi. Sesudah itu kami cuma 2 kali bertemu waktu kalian menikah lalu sekarang. Waktu kalian akan pindah dan mau apa mereka itu? Ida, 2 pasang suami istri memberi salam dan masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilakan rupanya ketua RT dan tetangga sebelah yang bersikeras ingin ikut mengantarkan Farida ke Pandeglang. Aku bawa mobil sendiri, jadi kau dan ibu mertuamu bisa ikut mobil kami, Ida. Tak pantas kalau kau naik mobil barang yang sudah penuh sesak itu, ujar ketua RT. Sementara suami istri yang lainnya mengatakan, akan numpang di mobil barang saja, lumayan buat jaga-jaga kalau terjadi apa-apa di tengah jalan. Maklum, cukup jauh ke Pandeglang. Mana berangkatnya pagi buta begini pula, kata si tetangga. Tidak mau menerima alasan Farida yang tidak ingin merepotkan orang. Akhirnya Farida tidak dapat menolak. Mobil barang yang dikirimnya bekas kepala kantor suaminya untuk dipakai memang tidak begitu besar. Maklum yang diangkut pun tidak begitu banyak. Hanya perobotan dapur, peti berisi pecah belah, 4 koper pakaian, 2 lemari lipat dari plastik, dan seperangkat barang-barang elektronik perabotan besar-besar di rumah kontrakan mereka sebelumnya. Disewa dari pemilik rumah. Untuk keperluan itu, Ismet katanya akan membeli sendiri di Pandeglang karena sudah kapok menyewa rumah sekalian dengan perabotnya. Nyatanya, biar semula diperkirakan sedikit saja, mobil barang itu jadi penuh sesak. Mana ibu mertuanya yang sudah tua itu belum habis letih menempuh perjalanan darat melalui lintas Sumatera. Dari Padang Balok ke Bandung. Jadi tawaran para tetangganya yang baik hati itu tentu saja sangat menolong. Diam-diam Farida menyesal sendiri ketika beberapa hari yang lalu menolak bantuan suaminya. Kau bereskanlah urusanmu di Pandeglang, yang di sini biar aku sendiri yang menyelesaikan. Betapa gampangnya kata-kata itu terucap. Sebelum berangkat, mereka sholat subuh bersama. Usai sholat, Farida sekali lagi memeriksa kalau ada yang terlupakan, termasuk persediaan untuk bekal makan di jalan. Sebelum menyerahkan kunci pada pemilik rumah, Farida sempat termenung mengawasi kamar tidur. Di kamar tidur itu, meski dengan ranjang serta kasur sewaan dari pemilik rumah, ia menikmati malam pengantin yang tak akan terlupakan. Perempuan manapun juga, ia masih ingat tetesan darah perawannya membasahi spray dan meninggalkan noda di kasur. Spraynya disimpan Farida sebagai kenangan. Sayang, kasur di atas ranjang itu lupa ia memintanya pada pemilik rumah kalau perlu membelinya. Sambil menarik nafas panjang, Farida membalikkan tubuh. Lalu angin dingin menampar wajahnya, disertai bisikan tajam, "Jangan pergi." "Apa?" Farida tersentak, memandang berkeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ia hanya seorang diri di dalam rumah itu. Di luar memang terdengar suara-suara orang yang ribut mau berangkat. Namun tak mungkin bisikan salah seorang dari mereka sampai ke telinganya. Begitu dekat pula, begitu jelas terdengar ucapannya. "Jangan pergi." Siapa yang telah membisikinya? Mengapa ia dilarang pergi? Kembali ia mengawasi sekelilingnya. Sepi. Astaga, aku telah melamun, kiranya Farida. Menggeleng-gelengkan kepalanya, ia menyimpulkan sendiri lalu berjalan keluar rumah. Meski waktu menunjukkan belum pukul 5 pagi, jalan yang mereka tempuh sudah mulai ramai, terutama menjelang perbatasan kota. Peristiwa aneh yang sekejap tadi segera terlupakan oleh Farida. Apalagi bersama Ibu RT yang senang mengobrol, ada saja topik pembicaraannya. "Apa kau sudah punya video, Farida?" "Belum, Bu," jawab Farida tersenyum. "Belum? Kalau begitu, belilah satu. Kalian akan membutuhkannya nanti. Habis di Pandeglang tidak ada bioskop. Usaha semacam itu ditentang keras warga. Masyarakat setempat di bagian mana kalian mengontrak rumah?" tanyanya lagi. Tapi belum juga Farida menjawab, Ibu RT kembali nyerocos.
Kalau di pusat kota lumayan ada air ledeng, kalau di pinggiran wah terpaksa harus mandi dan mencuci di pancuran. Enak sih, enak airnya konon mengandung belerang pula. Bagus buat kulit, tetapi kalau di tengah malam mau buang air besar payah. Dan banyak lagi hal-hal lain yang diceritakan oleh Ibu RT yang tak henti-hentinya berceloteh, sehingga suaminya menyindir, radio mobilku rusak, untung ada gantinya. Menjelang pukul 8 pagi, mereka berhenti di puncak betapa menyenangkan. Menikmati sarapan pagi, menyeruput kopi panas sambil menatap pemandangan bukit-bukit dengan hamparan teh menghijau yang sebagian masih berselimut kabut. Meski matahari sudah muncul, namun udara puncak tetap terasa dingin menusuk. Oleh karena itu, mereka cuma istirahat sebentar, sekedar mengisi perut kosong. Kembali Farida, orang terakhir yang masuk mobil, karena tak tega membiarkan bekas makan mereka berserakan begitu saja. Pada saat ia beranjak ke mobil, udara dingin sekali lagi menampar wajahnya. Lebih dingin dari udara puncak yang sebelumnya ia rasakan. Aneh. Padahal mentari pagi saat itu menjilati wajahnya hangat dan menyenangkan. Namun udara dingin itu lebih kuat menampar. Seolah ada tangan-tangan goib melayang dari balik kabut. Bisikan yang sama kembali terdengar. Hanya kalimatnya lain. Pulanglah, pulanglah, pulanglah. Tak ada orang lain di dekatnya. Yang lain telah masuk ke mobil masing-masing. Di jalan tanjakan, 3 sepeda motor menderu dengan bunyi knalpot memekakkan telinga. Waktu menyalip truk tangki yang merayap dengan suara mesin terbatuk-batuk. Tetapi di antara kebisingan itu jelas ia mendengar suara berbisik, menyuruhnya pulang. Sebuah perintah pendek yang diulangi sampai 3 kali. Farida bukan seorang penakut, namun toh bulu kuduknya meremang juga. Sejenak ia tegak mematung, bingung, gelisah. Lalu ia dengar suara ibu mertuanya memanggil, "Hei Ida, tunggu apa lagi?" Dari Bogor mereka mengambil jalan pintas lewat Leuwilang dan istirahat lagi sejenak menjelang Jasinga. Jalannya lebih sepi dan lancar ketimbang mereka harus lewat Jakarta. Panorama pun seakan tak pernah habis, bukit-bukit tandus menyelingi hutan-hutan pinus, perkebunan yang teratur di kiri kanan jalan, lembah dan sungai yang airnya mengalir jernih di antara batu-batu raksasa, kehidupan penduduk yang damai, anak-anak sekolah yang berlarian di tepi jalan, udara yang terasa semakin hangat, serta matahari yang bersinar semakin cemerlang. Tetapi semua itu kurang menarik minat Farida. Ia tenggelam dalam kegelisahan, kurang enak badan, begitu jawabnya kalau ada yang bertanya, mengapa Farida tiba-tiba tampak murung dan pendiam. Untuk menghindari lebih banyak pertanyaan maupun perhatian, ia memutuskan tidur sepanjang sisa perjalanan ke Pandeglang. Beberapa kali ia terlelap, tetapi beberapa kali pula ia dibangunkan oleh bisikan-bisikan aneh yang sama. "Jangan pergi, jangan, pulanglah, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diri Farida." Begitu pikir Farida. Barangkali ia memang benar-benar sakit lantas dihinggapi ilusi yang bukan-bukan. Di Pandeglang nanti ia akan konsultasi ke dokter. Ya, siapa tahu ia memang benar-benar sedang sakit. Dengan keputusan itu, ia coba lagi untuk tidur. Sia-sia belaka. Bagaimana kalau ke dokter ternyata mengatakan ia sehat, bahwa ia segar bugar, tidak menderita apapun yang perlu dicemaskan? Haruskah ia ceritakan ilusi yang sangat mengganggu ini? Dan kalau dokter bertanya, apakah ia sedang mengalami tekanan batin? Bagaimana ia harus menjelaskan? Ia tidak menderita tekanan batin, ia sangat berbahagia dengan keadaannya sekarang, punya suami yang baik, yang dicintainya, dan mencintainya. Kehidupan ekonomi mereka meski masih merangkak, tetapi mudah-mudahan belum pernah kekurangan. Sesekali memang cekcok, tetapi hanya mengenai soal-soal sepele dan segera dapat mereka atasi. Apalagi, oh iya,
Ia pernah merengek pada suaminya, "Awas kalau di Pandeglang sana kau main perempuan." Lalu ibu mertuanya sempat bilang, "Masih untung kalau di bawah selimut, Ismet cuma sendirian." Farida yakin hati dan jiwanya tidak berubah. Ataukah Ismet yang berubah? Tidak. Baru beberapa hari Ismet di Pandeglang. Walaupun Farida sudah sering mendengar cerita-cerita orang tentang kepandaian wanita pandai Banten, gadis atau janda memikat perhatian laki-laki, Farida tak percaya. Ia tak yakin kalau dalam tempo begitu singkat seorang gadis telah jatuh hati pada Ismet. Apalagi janda. Seorang janda lebih banyak pertimbangan kalau hendak bersuami kembali, kecuali janda kesepian yang tak punya harga diri. Dan janda model begitu pernah hadir dalam kehidupan Farida yang diganggu adalah ayahnya. Waktu itu Farida baru menginjak usia 16. Ibunya meninggal dunia 3 bulan sebelum Farida merayakan ulang tahunnya. Lalu seorang wanita lain muncul di rumah mereka. Namanya Miranti, usianya 5 tahun lebih tua dari Farida atau hampir setengah dari usia ayah Farida. Tetapi meski sudah memasuki usia ke-40, ayah Farida masih fit, kuat dan sehat. Jejak ketampanannya di masa muda masih terlihat. Karena itu tak heran kalau Miranti lantas tertarik pada ayah Farida. Dan kebetulan pula Miranti sekretaris di kantor ayah Farida. Konon Miranti dicerai suaminya karena ketahuan menyeleweng. Kabar itulah yang membuat ayah Farida tidak begitu tertarik untuk melayani sang janda muda yang binal itu. Tetapi Miranti tak kalah taktik. Ia mendekati Farida, sering mengajaknya jalan-jalan dan membelikannya sesuatu. Sering pula ia muncul di rumah mereka untuk mengerjakan apa saja, sekedar menarik hati Farida dan ayahnya. Tetapi lama-kelamaan Farida kurang senang karena Miranti suka bercerita tentang mantan suaminya, pacar-pacarnya, dan apa saja yang mereka lakukan. Semua ceritanya penuh kesombongan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritaku. Terima kasih telah menyimak cerita hororku kali ini. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini, jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.